Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di podcast Studio Leading the Change bersama saya Ade Fitria Handayani. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kelembagaan ya. Ini merupakan dampingan dan juga lembaga ini sudah sangat luar biasa terkenal. Ya, dengan narasumber kita langsung ketuanya. Nanti mungkin teman-teman akan tahu sendiri apa sih lembaga yang dimaksud gitu kan. Dan ini lembaga ini luar biasa, berangkat dari posisi titik nol hingga sekarang bisa mencapai omset yang luar biasa. Langsung saja selamat siang dan selamat datang kepada Mbak Sri. Halo Mbak Sri. Halo, selamat siang. Iya, Mbak Ade. luar biasa banget Mbak Sri. Dari Ngarip langsung Mbak Ulu ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi teman-teman, hari ini Mbak Sri merupakan ketua dari Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama. Betul ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi merupakan koperasi yang terdiri dari ibu-ibu dari pengusaha kopi ya. Jadi dari Petani kopi. petani kopi. Kemudian bergabung dalam suatu lembaga yang disebut Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama. Betul ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, siap. Boleh Mbak Sri untuk memperkenalkan diri nih yang bisa Mbak Sri sendiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, Ketua Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama, Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Wah, luar biasa. Itu kalau dari Bandar Lampung jaraknya berapa jam Mbak? Kalau normal 3 jam. 3 jam? Iya, Luar biasa. 3 jam. Jadi untuk teman-teman tahu sendiri, di Desa Ngarip, di Pekon Ngarip ini merupakan salah satu sentra dari petani kopi. Dan itu berapa MDPL Mbak tingginya? Tinggi ya Mbak ya? 800 sampai 1200. 800 sampai 1000. Pantesan di sana tuh dingin banget. Jadi teman-teman kalau pengen ngerasain suasana puncak itu ke Ngarip ya Mbak ya. Iya. Di sana tuh selalu hujan, selalu mendung, selalu berkabut, itu luar biasa, dingin banget. Mbak Sri, untuk boleh nih, tadi kan Mbak Sri dari Ketua Koperasi Srikandi ya Mbak ya? Iya. Sejak awal berdiri atau bagaimana? Sejak awal berdiri, dulu belum koperasi, namanya Kelompok Simpan Usaha. Oke, tahun berapa itu Mbak? Tahun 2015. 2015. Iya. Mungkin boleh nih Mbak, sebelum di Koperasi Simpan Usaha gitu kan. Mungkin sebelumnya di sana itu, ini kan dari ibu-ibu ya Mbak ya? Iya, betul. Dulu sebelum ada Koperasi Simpan Usaha itu ibu-ibu di sana apa yang dilakukan Mbak? Silakan. Kalau di kampung itu biasanya kan ada arisan ibu-ibu, seperti pengajian itu mereka adakan arisan. Iya. Dan jadi dari itulah kita bagaimana sih biar terbentuk, maksudnya kelompok dan ada yang menyatukan ibu-ibu di sana, mengadakan arisan, dan itulah terbentuk yang kelompok simpan usaha waktu itu. Waktu itu berjumlah dari 30 orang pelatihan dulu selama 2 hari. Itu diambil dari beberapa dusun. Kalau di Ngarip sendiri itu ada 8 dusun. Jadi diambil per dusunnya itu sekitar 2-3 orang. Dan jumlahnya 31 orang waktu itu yang pelatihan 2 hari. Nah, 2 hari jeda 1 bulan kita membentuk kelompok simpan usaha Srikandi waktu itu. Nah, yang mau membentuk kelompok Srikandi dari pelatihan 31 orang itu hanya 18 orang. Hanya 18. Iya. Dan tapi ya itu pelatihan dari mana tuh Mbak? Dari rumah kolaborasi. Yang didampingi juga sama WWF waktu itu. Iya. Jadi WWF bersama rumah kolaborasi. Gitu. Di 2015 bulan Juli waktu itu. Nah, terbentuknya kelompok simpan usaha Srikandi tanggal 2 Agustus 2015 dengan 18 anggota tadi. 18 anggota. Luar biasa. Berarti di awal itu adalah tadinya ibu-ibu nih, arisan yuk iseng yuk kita bikin perkumpulan. Ternyata ada lembaga yang ingin kita dampingin gitu ya. Siap-siap. Tapi ini luar biasa sekali loh, ibu-ibunya yang keren, maksudnya dengan semangatnya gitu ya Mbak. Sekarang ini sudah ada berapa Mbak anggotanya? Sekarang anggotanya 271 orang. 271 orang dari 18 orang. Iya, dan benar. Sekarang
sudah berbadan hukum koperasi. Wow, luar biasa. Ya, kalau dulu kan kelompok simpan usaha Srikandi. Kalau sekarang sudah berbadan hukum, namanya Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama. Luar biasa, keren banget nih. Salah satu bahan atau kisah inspiratif yang berasal dari suatu desa ya. Ini termasuk jauh di sana dan ini ibu-ibunya keren banget, kreatif banget. Terus Mbak, berarti kan selama awal pembentukan pasti kan ada kendala ya Mbak ya? Iya. Ada masalah atau ada yang nggak suka mungkin atau gimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan? Memang kalau di kampung itu untuk intinya membangun kepercayaan itu susah. Oke. Membangun kepercayaan. Jadi waktu membentuk kelompok ini pun dari 31 orang pelatihan hanya 18 orang yang mau membentuk kelompok Srikandi. Nah dari itu tapi dengan berjalannya waktu apa yang kita lakukan itu memang tujuannya positif dan maksudnya tidak mengganggu yang lain. Intinya juga ibu-ibu pengen membantu perekonomian rumah tangga. Nah itu mungkin mereka melihat dari perjalanan Mbak, perjalanan kita dari awal itu, memang benar-benar apa yang dilakukan kelompok Srikandi ini tujuannya positif gitu. Nah, jadi untuk membangun kepercayaan di kampung itu memang sangat susah sekali. Gitu. Membangun kepercayaan itu ya Mbak. Oke, itu menarik nih, menarik. Nah, sebelum kita membahas mengenai tadi memegang kepercayaan yang Mbak ya, saya ingin bertanya, adakah produk dari Koperasi Srikandi ini atau bagaimana Mbak? Di Koperasi Srikandi sendiri ada produk kopi bubuk Mbak, yang kita beri nama kopi bubuk Srikandi. Wah, luar biasa nih kopi bubuk Srikandi ya. Itu awalnya kenapa kita membuat usaha kopi bubuk itu, karena waktu itu kita termotivasi oleh ada produk bubuk di sana gitu. Kenapa sih kita petani kopi tapi mau minum kopi sendiri aja beli bubuknya dari luar daerah gitu? Kenapa tidak membuat minimal kita buat kopi itu untuk diminum sendiri? Sepengerti nggak di kelebihan dari diminum itu bisa laku gitu kan gitu. Ya, jadinya kenapa sih kok hanya dijual mentah aja, terus waktu minum kopi kok malah beli bubuknya dari luar, padahal kopinya kan dari kita gitu kan. Kenapa kita tidak membuat sendiri bubuknya gitu. Betul. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal produk, nah di sini ada produk dari Koperasi Srikandi. Bener ya Mbak ini ya? Betul. Ini luar biasa loh, sudah ada MUI, kemudian sudah ada 100% Indonesia, kemudian ada PIRT-nya sudah ada juga ya Mbak ya? Sudah. Keren banget. Ini dari Desa Ngarip Ulu Belu, teman-teman semua ya, sudah ada kopi Srikandi. Mungkin nih Mbak, sudah penjualan ini sudah sampai mana aja nih Mbak untuk kopi Srikandi ini? Kalau di Lampung sendiri, di sekitar Bandar Lampung, kalau di luar daerah, Jakarta, Pekanbaru, Riau, Jambi, ini rencana Padang juga. Padang, mudah-mudahan nanti bisa di seluruh Indonesia dan bisa keluar Indonesia. Gitu, amin. Mbak. Tapi sudah pernah keluar Indonesia, sudah coba? Lewat PT Komipo Indonesia waktu itu. Apa tuh Komipo Mbak? PT Komipo Energi Indonesia itu perusahaan milik Korea yang ada di Indonesia. Nah dia kebetulan CSR kami yang bekerja sama dengan Kotra. Nah mereka minta bubuk kopi dari sini dibawa ke Korea gitu. Menarik nih, menarik. Berarti investor dari Korea aja sudah tertarik gitu ya Mbak ya? Dengan Koperasi Srikandi. Dari kalau misalnya ini Mbak, berarti kan kalau kita ngomongin koperasi berarti ini adalah kelembagaan ya Mbak ya? Adakah dukungan dari pemerintah gitu Mbak untuk Koperasi Srikandi? Pasti Mbak. Tanpa dukungan dari pemerintah mungkin kita tidak sampai di sini ya. Karena kita di sana kebetulan di Kabupaten Tanggamus, dan mereka sangat mendukung sekali dengan kegiatan kami di Koperasi Srikandi, dan kita sangat berterima kasih juga sama pemerintah Kabupaten Tanggamus dan
Provinsi Lampung juga. Oke. Kita sangat berterima kasih seperti mengurus kayak izin-izinnya gitu kan lewatnya dari pemerintah itu semua mendukung kami, Mbak. Kalau saya pernah ngobrol untuk di Kabupaten Tanggamus sendiri yang akan menjadi sentra kopi itu kan memang di Ulu Belu ya Mbak ya. Nah berarti mereka memang konsennya itu salah satunya untuk program-program yang ada untuk kopi itu di Ulu Belu ya Mbak ya. Iya. Dan itu memang luar biasa sejalan ya Mbak ya. Mereka juga sedang membantu untuk pembuatan apalagi Mbak. Ada izin apalagi yang lagi dibuat? BPOM mungkin? Iya, ini rencana BPUM. Kalau yang sudah ada kan kita seperti PRT, itu juga bantuan dari pemerintah juga. Produk halal itu bantuan dari pemerintah Tanggamus juga. Terus nomor induk berusaha. NIB. Terus izin tempat usaha. Alhamdulillah kita dibantu sama mereka. Dan SNI, standar SNI juga sudah keluar dari Skupindo waktu itu, dibantu oleh pemerintah Tanggamus juga. Luar biasa. Ini berarti ada kolaborasi yang sangat menarik ya antara pemerintah, kemudian masyarakatnya itu sendiri dan juga dari lembaga-lembaga lain tentunya ya Mbak ya. Seperti kalau misalnya kita bicara tadi di sini kan kita Studio Leading the Change dari Rumah Kolaborasi Nusantara ya Mbak ya. Itu berarti sudah ada pendampingan yang dilakukan oleh Ruko ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Sampai saat ini ya Mbak tentu. Luar biasa sekali gitu. Jadi selalu selaras ya Mbak. Jadi semuanya berkolaborasi bagaimana kita memberikan dampak ya Mbak ya. Iya betul. Ya dampak yang baik untuk masyarakat tentunya. Kalau dari Mbak Sri sendiri, dari pribadi Mbak Sri sendiri, apakah Koperasi Sri Kandi ini sudah memberikan dampak yang baik untuk masyarakat sekitar gitu? Kalau menurut saya sudah ya. Jadi dengan adanya Koperasi Sri Kandi ini bisa merubah perilaku, perilaku masyarakat di desa kami yang awalnya itu kalau pas musim mereka habiskan hasil musimnya itu untuk keperluan yang tidak penting lah, tidak perlu gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah mereka yang tergabung di Koperasi Sri Kandi, mereka itu bisa menyisihkan hasil musim untuk ditabung di Koperasi Sri Kandi gitu. Jadi kalau pas waktu paceklik sebelum musim bisa mengambil dari tabungannya. Jadi tidak pas musim dihabis-habiskan, kalau pas paceklik bingung utang dari mana gitu kan. Sebelumnya seperti itu. Tapi yang sudah tergabung di Koperasi Sri Kandi, mereka sudah bisa menyisihkan hasil musimnya untuk ditabung, untuk antisipasi waktu paceklik, biasanya untuk biaya anak sekolah kayak gitu. Berarti ada tata kelola keuangan ya Mbak ya, bookkeeping itu sudah baik gitu ya. Dan di Sri Kandi sendiri yang saya tahu itu memang kelembagaan kemudian tata kelola keuangan itu sudah sangat baik ya Mbak ya. Gitu. Dan mungkin ini Mbak, kita ngomongin soal kopi Sri Kandi. Apakah nilai tambahnya itu, maksudnya nilai tambah misal kita menjual dengan biasa, dengan kemudian menjual dengan kemasan premium, ini gimana Mbak perbedaannya? Kalau dijual mentah, kalau yang premium ini cuman paling dengan harga 30.000 sampai 35, itu pun orang tertentu kan. Tidak semua pembeli kopi mau membeli kopi premium untuk yang biji mentah. Nah, tapi setelah dijadikan bubuk kayak gini, ini 1 kilonya bisa 100.000. Wow, gitu. 3 kali lipat nilai tambah yang dihasilkan nih Mbak. Keren banget, keren. Itu dari 1 kilo kopi bubuk ini butuh berapa yang biji berarti Mbak itu? 1 kilo biji mentah bisa menjadi 8 on. 8 on kopi bubuk, iya. Oke. Tapi dengan kadar air yang bagus, yang kering gitu. Keren. Oh, berarti bedanya nih teman-teman, kalau mungkin pencinta kopi yang paham, itu kan ada kopi, memang ada kopi campuran ya Mbak ya. Ini benar-benar kopi premium ya Mbak ya? Iya. Atau bisa gimana sih Mbak kopi premium itu? Kalau yang kopi premium, sebenarnya di Sri Kandi itu ada premium, ada yang biji pilihan. Nah, kalau yang premium itu khusus petik merah, yang benar-benar diambil dari biji yang merah,
itu dari petik itu masih dirimbang lagi yang biji jeleknya, dipilih yang bagus lagi, yang kulit merah itu, lalu dijemurnya tidak sembarangan menjemurnya juga. Ada pakai solar dryer. Kebetulan di koperasi sendiri kan ada bantuan solar dryer dari WWF juga. Kalau yang di anggota itu pakai para biasa, biasanya yang penting tidak di lantai tanah gitu. Jadi rasanya pun beda, Mbak. Beda ya? Iya. Bukan pakai yang lantai penjemuran itu, bukan lagi ya, Mbak ya? Iya, betul. Ini keren banget ya. Jadi selain itu mereka menjaga juga kualitas, karena tadi sudah ada PIRT ya, Mbak ya? Iya. Sudah harus ada. Standar SNI sudah ada. Keren banget. Itu jarang banget loh ini langsung dari Desa Ngarip dan ini sudah langsung bisa dikemas gitu, teman-teman bisa langsung. Mbak ada ininya apa namanya untuk marketing online-nya? Sementara ini belum. Kebetulan kita juga lagi dibantu, lupa tadi sama Sigerhub Lampung. Dia juga lagi membantu kita untuk menjual online ya. Nah, kita kan ibu-ibu yang gaptek lah. Jadi mereka nantinya mau membantu untuk pemasaran online gitu. Iya, keren banget ini. Berarti nanti ada pemasaran online atau mungkin nanti teman-teman bisa langsung hubungi juga, bisa ya, Mbak ya? Iya, bisa. Ya, mungkin. Ini keren banget sih ya untuk kopi Sri Kandi ini. Kalau kita ngomongin tadi kan penjualnya sudah luar biasa ya, Mbak. Maaf ini kalau kita bertanya, untuk omset nih, Mbak, dari koperasi Sri Kandi ini sudah berapa ya, Mbak ya, sampai sekarang? Kalau omsetnya itu 1 tahun bisa 50 sampai 100 juta. Wow, luar biasa. Dan sekarang asetnya sekitar 99.815.000 asetnya. Akhir tahun 2021. Iya, luar biasa. Keren banget. Keseluruhan. Dari nol itu ya, Mbak ya? Ya, dulu awalnya hanya 9.750.000. Iya. Kalau dampaknya nih, mungkin tadi kan untuk dampak ke masyarakat. Kalau menurut Mbak Sri sendiri, sebagai pribadi Mbak Sri sendiri, apakah ada dampak dari koperasi ini? Maksudnya buat diri Mbak Sri, apakah tentang kebahagiaan atau bagaimana? Gitu? Saya pribadi ada ya, Mbak ya, karena bisa membantu orang lain. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa membantu lewat koperasi Sri Kandi dengan kita menabung sedikit ke koperasi Sri Kandi, tapi kita bisa membantu orang banyak itu. Kan tidak mungkin kalau kita punya uang langsung meminjamkan ke orang lain, karena kepercayaan itu kan mahal ya. Iya, susah, tidak mudah. Tapi kita tidak punya uang, tapi punya koperasi Sri Kandi, kita minimal sudah bisa membantu orang banyak gitu, yang tergabung, khususnya yang tergabung di koperasi Sri Kandi. Keren banget. Iya. Itu adalah memberikan impact ya, Mbak ya. Jadi tadi berarti pengelolaan Sri Kandi ini luar biasa sekali ya. Jadi tadi bisa membantu masyarakat, khususnya tadi ada yang kalau lagi kesusahan atau lagi musim paceklik gitu kan, kadang tidak selalu bagus ya, Mbak ya, musim kopi itu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Siap, Mbak. Terus kalau sekarang nih, kata saya tuh mendengar, saya membaca juga CV dari koperasi Sri Kandi ini, dan itu keren banget, kemarin dari Singapura ya, Mbak ya? Datang. Kebetulan ini lagi kirim sampel kopi. Iya. Maroko sama Turki. Wow. Itu. Okay. Tapi lewat orang Bandung. Lewat orang Bandung, iya. Mereka mau mengirimkan sampelnya ke sana. Mudah-mudahan lolos gitu, Mbak. Amin, amin luar biasa sekali ini. Jadi untuk bangsa ekspor kita doakan semoga lolos. Nah, ngomong-ngomong soal ekspor, saya dengar juga sedang ada pendampingan, betul Mbak ya? Iya, betul. Bisa diceritakan Mbak apa itu pendampingannya? Tahun ini lagi prasertifikasi yang dibiayai oleh PT Kominfo Energi Indonesia yang perusahaan Korea tadi bersama Kotra, dan didampingi oleh Rainforest Alliance ya. Prasertifikasi. Kebetulan ada buyer dari Korea waktu itu mau membeli kopi dari Sri Kandi, tapi kooperasinya harus punya sertifikasi. Kebetulan yang diminta adalah sertifikasi Rainforest Alliance. Dan sekarang lagi proses prasertifikasi yang didampingi oleh rumah kolaborasi juga dengan
komunal itu. Terima kasih semuanya dan Rainforest Alliance juga. Mudah-mudahan untuk tahun depan sudah kita punya sertifikasi itu. Wow, dan luar bisa biasa. ekspor keluar. Amin. Untuk teman-teman ketahui, kalau sertifikasi ini merupakan salah satu hal yang wajib dalam suatu produk ya Mbak ya. Dan ini memang ada buyer-buyer tertentu yang ingin kalau misalnya mereka membeli barang itu harus ada sertifikasi gitu. Dan untuk sertifikasi Rainforest Alliance ini merupakan sertifikasi internasional ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi pertanian berkelanjutan menerapkan 6 prinsip dan itu sudah internasional. Dan harapannya nanti kalau sudah dapat sertifikasi itu dari kopi Sri Kandi ini bisa diterima di mancanegara. Iya, gitu. betul, Mbak. Itu salah satu bantuan yang luar biasa dari Kominfo dan Kotra tentunya ya Mbak. Iya, betul. Keren banget. Siap-siap. Terus ada lagi Mbak mungkin cerita nih untuk apa yang sudah pernah datang gitu. Sering tuh tempat studi banding ya Mbak ya, tempat Mbak ya? Oh iya, kebetulan sudah ada dari beberapa provinsi tuh, dari Bengkulu, dari Palembang, dari Lampung Barat, waktu itu dari Jambi juga, studi banding ke Sri Kandi, gitu, untuk belajar. Ada yang belajar kopi, ada yang belajar kelembagaan, pembukuan, gitu. Keren. Dan sampai sekarang mereka masih tetap komunikasi. Ya, bila ada yang mereka tidak tahu, gitu, kita masih saling komunikasi, gitu. Oke. Iya. Keren banget. Jadi tempat belajar ya Mbak ya. Kita juga teman-teman anak muda nih harus belajar. Nah ngomong-ngomong soal anak muda Mbak, ini di Sri Kandi sendiri anggotanya rata-rata usia ibu-ibu semua ya Mbak ya berarti ya? Iya. Bapaknya cuma 18 orang. Dari 271 Iya. hanya 18. Iya. Iya. Berarti apakah ada kepikiran nih Mbak nanti suatu saat nih kan kita anak-anak muda zaman sekarang ini kan ke kota lah, inilah gitu kan yang maju gitu Mbak. Apakah ada regenerasi gitu Mbak atau menularkan untuk anak-anak muda di sekitar sana gitu Mbak? Iya, kita sudah mulai kalau kita kan ibu-ibu sudah lanjut usia ya. Jadi kalau belum lah masih muda. kalau kayak ada pekerjaan yang harus memegang laptop seperti itu, kita sudah mulai minta bantuan anak-anak yang baru lulus kuliah kayak gitu. Jadi biar nantinya mereka tahu apa sih yang ibu-ibu ini kerjakan gitu. Dan pengennya nanti itu setelah anak-anak itu lulus kuliah itu nggak kemana-mana gitu. Jadi di kampung wae lah, membangun kampung aja gitu. Pengennya gitu Mbak nantinya. Keren banget. Tapi itu mungkin perlu pendekatan dan juga perlu ini gitu ya Mbak ya. Perlu ada proses juga tentunya gitu. Tapi kan Mbak Sri juga dan teman-teman masih muda nih kan, masih ada waktu lah Mbak ya untuk bisa mendampingi. Setengah abad Mbak hampir. Tapi kelihatan masih muda loh. Ya, teman-teman semuanya mungkin itu. Mungkin dari Mbak Sri sendiri harapannya untuk Koperasi Sri Kandi itu ada tidak? Harapan untuk Koperasi Sri Kandi mudah-mudahan lebih maju lagi. Dan untuk pendamping kami mudah-mudahan tetap setia mendampingi kami sampai nanti juga. Dan nantinya Koperasi Sri Kandi ini setelah kita tua nanti tidak berhenti di situ, tapi tetap ada sampai anak cucu kita nanti gitu. Jadi bisa menjadi kebanggaan Desa Ngarip khususnya, Kabupaten Tanggamus umumnya, dan Provinsi Lampung. Pokoknya semuanya menjadi kebanggaan mereka semua gitu. Amin. Iya. Amin. Dan pengennya nanti omsetnya banyak. Gitu. Nah kebetulan kami punya Renstra 3 tahun, anak-anak punya kami itu punya cita-cita nanti asetnya 2023 itu bisa 2 miliar katanya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan amin. Amin tahun depan loh. Amin. Kejar target tahun depan, luar biasa sekali gitu ya. Oh iya Mbak, Mbak saya tadi lupa. Untuk produksi dari kopi sendiri per bulannya berapa Mbak rata-rata? Per bulannya itu 150 sampai 200 kilo. Untuk saat ini ya. Luar biasa. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ini si grup juga lagi berusaha untuk
mempromosikan kopi kami, katanya mau keliling Indonesia gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti 1 bulan bisa 1 ton, mudah-mudahan gitu Mbak. Biar bisa mencapai omset 2 Iya, miliar di ya, Mbak. 2023. Keren banget nih Mbak. Mungkin terakhir nih Mbak, untuk teman-teman semua di sini penonton bisa nggak Mbak kasih ini Mbak apa wejangan gitu? Silahkan Mbak. Sebenarnya terima kasih dulu ya Mbak kepada pendamping kami, Bapak Pak Heri, Ya. Bapak yang sudah setia mendampingi kami pokoknya dari awal sampai sekarang. Bapaknya sendiri Mbak ngomong gitu ya. Dan teman-teman semua dari Ruko, dari WF, Pak Job, semuanya pokoknya, Rainforest Alliance, Mbak Intan dan teman-teman dari komunal, Mbak Adik, Mas Edi, semuanya pokoknya terima kasih sudah setia mendampingi kami sampai saat ini. Dari pemerintah juga, Tanggamus, Ibu Dewi Handayani, terima kasih, Ibu Bupati Tanggamus, dan Gubernur Lampung juga. Kebetulan dulu pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian P3A. Itu sebagai perempuan inisiator Indonesia. Terima kasih kepada Bupati Tanggamus, Pak Gubernur Lampung, dan terima kasih untuk Kementerian P3A ya. Terima kasih untuk semuanya, dan teman-teman semua juga saya ucapkan terima kasih. Tanpa teman-teman semua juga mungkin nggak sampai saat ini ya. Dan untuk anak-anak muda, jangan berhenti untuk belajar. Jangan merasa istilahnya, kalau orang Jawa itu dumeh sudah iso terus nggak belajar lagi gitu ya. Dan nantinya setelah menjadi orang pintar, janganlah memintari orang, tapi lebih memberi pelajaran apa yang sudah kita dapat itu kepada orang lain yang bermanfaat gitu. Dan nanti pun setelah kita tua itu jangan malas-malas untuk belajar terus gitu. Dan semangat pokoknya gitu. Keren banget, luar biasa. Mbak Sri merupakan salah satu wanita inspiratif ya dari Indonesia. Tentunya luar biasa, dan ini perwakilan dari Provinsi Lampung dan terpilih menjadi wanita inspiratif Provinsi Indonesia dan juga sebagai ketua dari Koperasi Sri Kandi. Terima kasih sekali Mbak Sri atas waktunya telah hadir di studio Leading the Change dan berbagi pengalaman mengenai Koperasi Sri Kandi. Mungkin nanti kita adakan lagi segmen atau misalnya episode khusus lagi tentang Koperasi Sri Kandi, langsung di Sri Kandinya. Betul ya Mbak ya? Langsung dari Desa Ngarip yang desa dingin, luar biasa, keren banget desanya. Jadi mungkin nanti kita bisa berbincang di sana. Ya Mbak Sri ya? Ya, bisa Mbak. Baik, ini terima kasih sekali untuk Koperasi Sri Kandi, untuk teman-teman dari Koperasi Sri Kandi, salam ya Mbak ya? Iya Mbak. Iya, untuk terus semangat dan terus memberikan impact atau dampak yang positif kepada masyarakat sekitar, dan juga teman-teman semuanya jangan lupa kita bisa memulai untuk memberikan dampak positif dari mana saja dan dari kapan saja, dimulai dari sekarang dan tidak nanti-nanti. Terima kasih, saya Ade Fitria dari Studio Leading the Change, dan Mbak Sri. Saya dari Koperasi Sri Kandi, Ibu Sri Wahyuni, mengucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.